Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilakukan percobaan isolasi asam fenolat dan lignin pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Metode identifikasi yang digunakan pada percobaan ini adalah menggunakan kromatografi lapis tipis 2 dimensi atau 2 arah. Lignin adalah polimer fenol yang terdapat pada dinding sel tumbuhan yang bersama selulosa menyebabkan kekakuan dan kekokohan batang tumbuhan. Bila dioksidasi dengan nitrobenzen, lignin menghasilkan 3 aldehida fenol sederhana yang ada kaitannya dengan asam fenolat pada tumbuhan umum. Ketiga senyawa itu ialah asam benzoat, asam siringat, dan asam vanilat. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara lignin Angiospermae dan Gymnospermae, yaitu tumbuhan Gymnospermae tidak mengandung asam siringat seperti yang terdapat pada lignin tumbuhan Angiospermae dengan sedikit kekecualian. Alat yang digunakan adalah gelas beker 100 ml dan 250 ml, pipet ukur 5 ml, 10 ml, dan 25 ml, propipet, corong pisah, statif dan klem, pipet tetes, pengaduk kaca, corong kaca, cawan porselen, saringan, pemanas spiritus, korek api, panci penangas, gunting, plat KLT 5 cm x 5 cm, pensil, penggaris, kertas saring, plastik wrap, neraca analitik, kompor listrik, lampu UV 254 nanometer, dan pipa kapiler. Dan bahan yang digunakan adalah tumbuhan Angiospermae yaitu daun pepaya, tumbuhan Gymnospermae yaitu daun melinjo, asam klorida 2 molar, ether teknis, etanol 95%, asam asetat glasial, kloroform, etil asetat, dan benzen. Pada preparasi sampel dipotong kecil-kecil tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian ditimbang masing-masing tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae sebanyak 20 gram. Selanjutnya direndam dengan larutan asam klorida 2 molar sebanyak 20 ml pada masing-masing tumbuhan yang sudah ditimbang. Selanjutnya dipanaskan hingga berwarna kecoklatan.
Filtrat yang diperoleh diekstraksi cair-cair sebanyak 2 kali, dan pada ekstraksi cair-cair pertama menggunakan larutan ether teknis sebanyak 25 mili. Diguncang corong pisah agar kedua larutan antara larutan yang mengandung sampel dan larutan ether teknis terdistribusi dalam 2 fasa. Lapisan fase organik yang telah didapatkan dari ekstraksi cair-cair pertama diekstraksi cair-cair kembali menggunakan larutan ether teknis 25 mili. Diguncang corong pisah agar kedua larutan antara larutan yang mengandung sampel dan larutan ether teknis terdistribusi dalam 2 fasa. Setelah ekstraksi cair-cair kedua pada masing-masing tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae dilakukan,
maka selanjutnya dipisahkan antara lapisan bawah yaitu sebagai fase air dan lapisan atas yaitu sebagai fase organik. Untuk mengidentifikasi asam fenolat dan lignin pada sampel, maka diambil lapisan atas yang merupakan larutan ether teknis yang terdapat asam fenolat yang larut di dalamnya. Lapisan atas yang telah diambil diuapkan hingga kering. Metode identifikasi yang digunakan pada percobaan ini yaitu menggunakan kromatografi lapis tipis 2 dimensi atau 2 arah. Di mana fase diam yang digunakan adalah plat tipis yang dilapisi dengan adsorben yaitu silika gel. Ukuran plat KLT yang digunakan sebesar 5 cm dikali 5 cm dengan batas atas bawah, kanan, dan kiri 0,5 cm, serta garis batas tersebut dibuat menggunakan pensil. Fase gerak yang digunakan pada arah pertama yaitu larutan asam asetat dan kloroform dengan perbandingan 1:9 dalam 10 mili. Fase gerak yang digunakan pada arah kedua adalah larutan etil asetat dan benzen dengan perbandingan 9:11 dalam 10 mili. Ekstrak tumbuhan Angiospermae yang telah diuapkan ditambahkan sedikit larutan etanol 95%. Kemudian ditotolkan pada plat KLT tepat di garis batas bawah menggunakan pipa kapiler. Ekstrak tumbuhan Angiospermae yang sudah ditotolkan di plat KLT dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi fase gerak arah pertama. Dan ketika eluen sudah mencapai batas atas garis, maka plat KLT diangkat dan dikeringkan. Kemudian dilihat noda yang terbentuk di bawah sinar UV 254 nanometer. Berikut adalah gambar bercak noda yang terbentuk pada tumbuhan Angiospermae arah pertama.
Dapat dilihat terdapat 3 noda dengan jarak tempuh komponen pada noda pertama 1,8 cm, noda kedua 2,6 cm, dan noda ketiga 3,3 cm. Setelah diamati noda yang terbentuk, selanjutnya plat KLT yang sudah dielusi pada fase gerak arah pertama diputar 90 derajat dan dielusi kembali pada fase gerak arah kedua. Pada elusi arah kedua, terdapat 2 noda yang terbentuk dengan jarak tempuh komponen noda pertama 1,9 cm dan noda kedua 2,6 cm. Larutan etanol 95% ditambahkan ke ekstrak tumbuhan Gymnospermae yang sudah diuapkan. Kemudian ditotolkan pada plat KLT tepat di garis batas bawah menggunakan pipa kapiler. Dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi fase gerak arah pertama, dan ketika eluen sudah mencapai batas atas garis, maka plat KLT diangkat dan dikeringkan, kemudian dilihat noda yang terbentuk di bawah sinar UV 254 nanometer. Berikut adalah gambar bercak noda yang terbentuk pada tumbuhan Gymnospermae arah pertama. Dapat dilihat terdapat 2 noda dengan jarak tempuh komponen pada noda pertama 3,3 cm dan noda kedua 3,8 cm. Setelah diamati noda yang terbentuk, selanjutnya plat KLT yang sudah dielusi pada fase gerak arah pertama diputar 90 derajat dan dielusi kembali pada fase gerak arah kedua. Pada elusi arah kedua terdapat 2 noda yang terbentuk dengan jarak tempuh komponen noda pertama 2,5 cm dan noda kedua 2,9 cm. Demikian tampilan percobaan isolasi asam fenolat dan lignin pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae yang diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis 2 dimensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.